Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari mahasiswa TI semester 7 mata kuliah Big Data. Kami di sini akan menjelaskan materi Big Data mengenai yang bertemakan web scraping di Shopee. Kita ambil studi kasus di Shopee. Kami beranggotakan dua. Saya sebagai Fikri Fadila Sandi dan teman saya, rekan saya. Saya Soraya Ulfa Rahab dari kelas TI 07KP. Oke. Web scraping. Apa itu web scraping? Web scraping adalah metode yang sangat berguna dalam bisnis online, baik itu dalam hal riset pasar, riset kompetitor, atau mencari leads. Namun manfaatnya lebih dari sekedar itu. Secara umum, ada dua cara yang biasa bisa digunakan. Yang pertama itu secara manual, itu metode yang dimana kita menyalinnya sendiri dan di kopas ke Excel, biasanya seperti itu. Dan yang kedua ada yang cara otomatis, metode yang menggunakan coding aplikasi ataupun bantuan dari extension browser. Teknik-teknik web scraping. Web scraping kini dimudahkan dengan bantuan browser extension dan aplikasi. Namun hasilnya sih masih belum sebaik cara manual dan coding ya. Dalam artikel ini kami akan membahas 6 teknik web scraping yang umum dilakukan, yaitu yang pertama itu ada menyalin data secara manual, yang kedua menggunakan regular expression, yang ketiga ada cara parsing HTML, yang keempat ada cara menganalisa DOM, yang kelima menggunakan Expert, dan yang keenam menggunakan Google Sheet. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Soraya. Manfaat web scraping. 1. Optimasi harga produk atau layanan. Web scraping membantu untuk mengumpulkan harga produk dan layanan bisnis pesaing. Dengan demikian, penjual dapat memperhatikan tren harga yang ada di pasar. 2. Mencari informasi sebuah perusahaan. Jika menjual perlu bekerjasama dengan pemilik bisnis lain, namun ingin memastikan bahwa usaha tersebut dapat dipercaya, penjual bisa melakukan investigasi terhadap usaha tersebut di internet dengan bantuan web scraping. 3. Membandingkan ulasan dalam jumlah besar. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam atas kebutuhan konsumen, penjual dapat meningkatkan layanan atau menciptakan produk yang solutif. Dengan adanya web scraping, penjual bisa mendapatkan data-data untuk memenuhi kebutuhan konsumen dari ulasan-ulasan konsumen tentang produk dan layanan kompetitor, baik itu di blog review, forum, maupun marketplace online secara mudah dan cepat. Kendala dalam melakukan web scraping. 1. Tidak ada teknik web scraping yang 100% efektif. Metode web scraping, baik yang dibahas dalam artikel ini maupun yang menggunakan aplikasi, tidak ada yang sempurna. 2. Data yang didapat tidak selalu rapi, ataupun metode yang dipakai pasti akan menyisakan teks-teks yang tidak diinginkan, seperti tag HTML. Oleh karenanya, masih harus merapikan data hasil web scraping. 3. Pemahaman tentang struktur halaman website, tentang kewajiban-kewajiban. Tidak semua teknik web scraping memerlukan coding, akan tetapi tetap harus memahami HTML dan CSS. Ini dibutuhkan ketika mencari letak data yang ingin diekstrak menggunakan fitur inspect element pada browser. 4. Akses ke suatu website dapat diblokir. Terlalu sering melakukan web scraping terhadap suatu website dapat menyebabkan IP yang digunakan diblokir oleh adminnya. 5. Tidak semua website mudah diekstrak datanya.
web developer akan selalu memperbarui websitenya, baik dari segi kode maupun struktur halaman untuk alasan keamanan. Maka dari itu, jangan heran ketika menemui situs yang datanya susah diekstrak. Baik, sekian materi teori dari dari web scraper yang akan kita lakukan selanjutnya. Selanjutnya kita akan melakukan mengenai praktek yang studi kasusnya akan kita lakukan di Shopee. Nanti ada beberapa pengujian, yaitu menggunakan web scraper menggunakan di laptop maupun di HP. Teori singkat mengenai web scraper, apa itu definisinya, apa itu teknik-tekniknya, dan mengenai manfaatnya. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana cara melakukan mengambil data dengan cara web scraping di salah satu marketplace, yaitu di sini kami menggunakan Shopee. Untuk nanti datanya kita ambil dan kita masukkan untuk kita ekstrak datanya. Contohnya kita ngambil produk sepatu. Nah, di sini saya akan pertama-tama menjelaskan bagaimana cara melakukannya, yaitu dengan cara manual. Kan kalau tadi kita sedikit flashback ke materi, jadi sebenarnya teknik web scraping itu banyak untuk mengekstrak data. Ya pada umumnya sih ada dua cara, yaitu manual dan otomatis. Nah, yang jenis otomatis ini menggunakan beberapa tools, contohnya kayak Google Sheet, atau bisa lewat partial HTML atau partial DOM, dan juga ada yang menggunakan web browser gitu. Contohnya di sini kami akan menggunakan Chrome extension, yaitu nama toolsnya itu webscraper.io. Dan untuk melakukan tutorial ini, pastikan bahwa internet yang digunakan itu aman dan cukup stabil. Nah, ini adalah halaman awal dari tools yang akan kita gunakan. Tools ini sih bisa kita dapatkan di Chrome extension, jadi cukup diinstal aja nanti. Terus di sini software ini atau tools ini dapat fungsinya juga mendapat mengekstrak beberapa data dalam waktu yang singkat. Kalau kita lihat di sini di halaman page-nya, bisa kita gunakan untuk marketplace dan cukup mudah sih untuk menggunakannya. Nanti kami akan praktikannya. Dan di sini untuk export datanya itu bisa berupa CSV, SLSX, dan JSON format. Sekarang kita lanjut aja ke bagaimana cara menggunakannya. Pertama, ini pricing, dan ya di sini ada beberapa pilihan ya kan. Ada silakan yang mau lebih banyak fitur-fitur yang berguna untuk digunakan, bisa ada ini, bisa pilih aja. Sekarang karena ini tutorial awal, kami akan menggunakan yang free. Cukup install aja di sini. Nanti akan ke direct ke Chrome Web Store atau extension. Kita add aja ke Chrome. Klik di sini add extension. Tunggu beberapa saat. Nah, di sini sudah ditambahkan ke add Chrome kita, nanti akan muncul di sini. Ini web scraping. Sekarang kita akan menuju ke data yang akan kita ambil. Misalnya ini data yang akan kita ambil, yaitu ini. Di sini kami mau ngambil data-data list pada gambar-gambar ini mengenai judul dan harga. Caranya gampang, itu ke inspect elemen. Caranya gimana? Itu bisa dengan cara klik kanan, inspect di sini, atau nanti ada di bar ini, terus more
developer tools caranya, atau juga bisa pakai F12. Nah, ini untuk menuju ke inspect ya, nanti pilih aja elemen untuk lebih mudahnya. Sekarang bagaimana cara melakukannya, kita nah ini aja nih. Nanti setelah di add, nanti akan muncul di pojok paling kanan itu betul web scraper. Nah, di sini ada beberapa menu, ada sitemap atau create new sitemap. Nah, kalau sebelumnya Anda pernah melakukan import atau melakukan web scraper di browser aja, cukup masukkan aja ke import. Sekarang kita akan menggunakan yang create. Kita buat baru, kita misalnya Shopee create. Nah, masukkan URL itu, di sini ada URL, kita masukkan aja. Yang ini ya, misalnya nih, kita ngambil data yang URL seperti ini. Sini tinggal klik create sitemap. Nah, kita akan masuk ke sini. Di sini udah masuk ke web scraper-nya. Sekarang kita buat ini, klik sini add new selector. Pertama kita akan ambil judul dengan tipe data. Di sini ada beberapa list yang bisa kita gunakan nanti, tapi karena kita judul itu berupa teks, jadi kita menggunakan teks. Terus pilih select. Oh iya, ini kalau terjadi kesalahan ini pastikan internetnya aman ya. Kita cukup refresh aja di sini. Kita lakukan lagi seperti tadi. Nah, nanti akan muncul kuning-kuning seperti ini, atau nanti tinggal klik here to enable hotkey. Kita ambil judulnya, klik ini satu. Dan kalau mau ambil data yang lainnya, cukup klik yang lainnya satu aja. Nanti akan ke set semuanya, dan pastikan semuanya sudah udah ditandai seperti ini. Kalau udah, klik ini di sini. Jangan lupa klik ini dan selecting. Nah, nanti akan muncul di sini. Sekarang kita lihat preview. Nah, kalau datanya ini masih satu, tapi tadi kita sudah ngambil banyak, cukup tambahkan multiple. Jadi kalau mau ambil data yang banyak, pastikan bahwa centang multiple ini dicentang ya. Setelah itu kita lihat lagi. Nah, nanti akan muncul banyak ini. Datanya sudah kita ambil. Terus kita save selector. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Setelah kita akan ngambil apa ya, berupa harga, harga itu apa tipe datanya? Itu adalah teks. Kita ambil harganya yang mau kita, nih misalnya ini. Jangan lupa dan dulu, baru multiple. Nah, ini kita bisa lihat baru datanya bisa diambil. Cukup mudah. Terus di sini ada klik langsung aja save selector. Nah, sekarang kita akan nambah apa lagi ya? Sekarang linknya. Sekarang kita akan menggunakan namanya URL. Sini link URL, tipe datanya ada link. Terus pilih select. Nah, di sini kita ngambil linknya yang di sini aja nih. Pastikan semuanya sudah diambil, terus klik dan selecting. Terus klik centang multiple. Kita lihat previewnya. Nah, nanti ini URL-nya sudah diambil. Dan cukup save selector. Nah, selanjutnya di sini kita akan ada fitur menggunakan selector graph. Nah, kalau kita klik ini nanti akan muncul. Nah,
kayak alurnya gitu loh. Nah, selanjutnya kita langsung aja dengan cara scrape data. Defaultnya request interval 2000, payload ya delay 2000. Kita klik aja langsung. Nanti akan muncul, tungguin aja. Oke, di sini sudah selesai. Cukup klik refresh saja di sini. Nah, nanti akan muncul beberapa data. Karena kita menggunakan cara otomatis, jadi tidak caranya mendapat datanya tidak terlalu lengkap. Kalau mau mungkin lebih lengkap ya bisa kita tambahkan. Misalnya di sini kita tambahkan, kita rasa jadi 9000. 9000 kita mulai aja langsung. Kita tunggu beberapa saat. Nah, baik. Ini sudah ada tanda finish. Kita refresh saja. Nah, ini nanti datanya agak lebih lengkap tentunya. Nah, bagaimana cara nge-downloadnya, berupa apa nanti? Nah, cukup simple. Ini ke menu sini Shopee Crab. Terus kita pilih export data. Nah, ini bisa pilih tipenya apa, kayak milih SLSS. Nah, di sini akan muncul. Kita lihat datanya bagaimana bentuknya. Nah, ini dia. Ini nanti data-data yang tadi kita ambil dari Shopee, terus kita download. Ini contohnya. Nah, itu kan tadi kan kita ambil datanya di halaman utama. Sekarang bagaimana kalau mau ngambil halaman ininya, link sama di bagian detailnya? Bagaimana caranya? Lanjut aja. Kita ke sini, set map. Pilih ini. Sayang kita cukup deletein aja semuanya. Oke, kita mulai lagi. Masih kosong, kita masuk ke add new refactor. Pertama kita masukkan linknya dulu. Karena kita ambil link data ini ke URL, nanti baru kita ambil data judul, harga di setiap detail page-nya. Kita kasih nama link produk lagi, berupa link tentunya. Pilih select, pastikan semuanya sudah, dan selecting multiple. Kita lihat data previewnya cukup dapat. Dan kalau mau lihat tadi apa yang kita select, cukup nih elemen preview. Nah, nanti akan muncul elemen-elemen yang tadi kita select. Terus kita pilih save selector. Nah, setelah itu pengen masuk ke bagian detailnya, klik ini selector. Nah, nanti masuk ke root/link produk. Barulah kita masuk ke link produknya. Kita ambil ini contohnya. Kita akan ambil judul, kita buat add judul, pilih select sepatu jogging, judul tentu, dan selecting data preview. Karena kita cukup ngambil satu data di setiap detail, cukup segini aja. Nah, di sini nanti parentnya apa? Nah, parent itu link produk. Jadi root link produk terus ke judul. Nanti kita akan lihat di grabnya. Kita save selector. Nah, kita buat lagi dah. Satu lagi harga text select dan selecting. Kita preview dulu, pastikan harga dapat. Oke. Parentnya link produk dan self selector. Nanti kalau di sini kita lihat grabnya, selector grabnya. Root ke halaman tadi utama dari URL-nya, terus ke link produk. Nah, nanti ya ke judul tuh harga. Nah, sekarang kita download bagaimana datanya. Kita ambil sorry. Kita scrape dulu. Kita scrape. Nah, kita ambil dulu kita scraping dulu datanya. Ya, kita coba 2000 aja. Kita
kita mulai start scraping. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Baik, finish. Kita lihat datanya. Nah, ini nih. Data-data yang tadi kita ambil. Lengkap. Kita download. Mana ekspor data, kita ekspor. Nah, kita lihat bagaimana datanya. Nah, ini dia. Ada link produk, nanti ada judul dan harga. Nah, itulah cara bagaimana mengambil beberapa data, banyak data, kita ekstrak data menggunakan web scraping dengan menggunakan web scraper tools yang ada di Google extension, Chrome extension, yaitu web scraper. Berikutnya nanti sudah teman saya akan menjelaskan bagaimana mengambil data melalui handphone. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya teman saya akan melanjutkan ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang web scraping menggunakan mobile. Langkah awal, kita mendownload Kiwi browser terlebih dahulu. Setelah berhasil diinstal, langsung kita buka Kiwi browser. Klik Big Seller. Big Seller adalah sebuah platform SaaS yang mana layanan aplikasi berbasis komputasi awan atau cloud. Dengan sistem ini akan mengotomatiskan dan menyederhanakan proses penjualan e-commerce multi saluran. Big Seller menjadikan sebuah transaksi berniaga di marketplace menjadi lebih efisien
dalam hal membuat daftar dan memproses pesanan dari suatu sistem. Platform SaaS berpengalaman lebih dari 6 tahun dalam pelayanan SaaS. Keuntungan menggunakan Big Seller: 1. Penggunaan waktu dan tenaga yang lebih efisien dan efektif. Dapat memantau bisnis secara keseluruhan dari satu sistem. 3. Membantu bisnis berkembang lebih cepat dan tumbuh lebih kuat. 4. Penjual yang menggunakan marketplace sebagai tempat berniaga apabila telah mengetahui apa itu Big Seller, tentu akan menggunakan platform ini. Kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan terlalu bagus untuk dilewatkan. Langkah awalnya kita masuk, tapi untuk kalian yang belum daftar harus daftar terlebih dahulu. Karena kita udah daftar langsung masuk. Langsung kita tutup aja ya untuk langkah awalnya. Langkah awalnya kita pilih Shopee. Untuk tampilan ini kita skip saja karena kita tidak memiliki toko sendiri. Kemudian ke panduan filter, lalu kita pilih scrap produk. 4 langkah awal memulai scrap. Scrap produk melalui ekstensi Chrome. Caranya kita klik Get Chrome Extension. Kemudian kita pilih tambahkan ke Chrome. Pilih OK. Oke, sudah berhasil dan muncul menu extension. Ini untuk tampilan ekstensinya. Setelah itu kita ke webnya Shopee. Kita ganti dulu ke situs desktop. Di sini saya pilih tas wanita. Kita mulai coba web scraper di InFashion. Kita coba buka tas lempang flash fashion. Di paling bawah ada menu scrap to Big Seller. Kita klik scrap. Di sini ada keterangan sukses scrap. Kita langsung view scrap product. Yang sudah berhasil kita scrap tadi akan muncul di Big Seller, ada di produk. Lalu kita pilih lalu kita ekspor datanya.
export yang dipilih. Kemudian klik unduh. Kita buka filenya. Karena di sini kita tidak memiliki Excel, jadi kita download dulu. Untuk data scrap yang tadi kita ambil itu filenya berupa Excel. Berikut hasil file scrap yang sudah berhasil kita scrap tadi. Di sini ada description-nya, ada HTML-nya juga. Itulah cara web scraper melalui mobile menggunakan Bigseller. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan percobaan web scraping melalui mobile, sekarang kita mencoba web scraping di PC. Langkah awal kita masuk dulu ke Bigseller. Untuk panduan integrasi kita pilih Shopee. Untuk tahap ini kita skip aja karena kita tidak memiliki toko sendiri. Lalu kita ke panduan filter, kita pilih scrap product. Untuk di PC tidak perlu menambahkan ekstensi, jadi kita bisa langsung nge-scrap aja. Kita buka Shopee. Kita pilih toko sepatu anak. Contohnya kita ambil yang ini. Di sini langsung muncul scrap to Bigseller. Kita scrap. Kita tunggu dulu. Setelah scrap berhasil, kita view scrap produknya.
kita ke bawah. Di sini ada dua pilihan yang sudah berhasil kita scrap tadi. Kita centang yang mau kita ambil datanya, kemudian pilih ke export yang dipilih, lalu kita unduh datanya. Datanya ini berupa file Excel. Jadi ini data yang sudah berhasil kita scrap. Di sini ada product name-nya, description-nya, ada ukuran, ada harga produknya. Sekian cara scraping melalui Big Seller di PC.